Assalamualaikum semuanya. Pagi itu seorang pria tersenyum di balik topeng tokoh Star Wars, yaitu Darth Vader. Ia berjalan menyusuri lorong di suatu sekolah, menyetel musik keras-keras, membawa dua senjata di tangan kanan dan kirinya, dan dengan tanpa basa-basi, pria itu menghunuskan pedangnya menembus tubuh setiap siswa yang ia anggap sebagai seorang imigran. Selamat datang di Arindo Star. Swedia adalah negeri yang menjunjung toleransi, termasuk kepada umat muslim di sana. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri, rasisme masih jadi tantangan besar di Swedia. Bagaimana tidak, insiden pembunuhan karena motif rasisme masih sangat banyak di Swedia. Salah satu pembunuh sadisnya bernama Anton Lundin Petersen. Dia lahir pada 22 Juni 1994. Saat di bangku sekolah, Petersen sering mendapat bully dari teman-temannya. Sebenarnya guru-gurunya tahu akan hal itu, tetapi mereka malah membiarkannya. Dikatakan bahwa Anton adalah anak yang pendiam. Namun ketika ia marah, ia bisa menjadi sangat agresif dan mengucapkan kata-kata kasar. Seusai sekolah, Anton akan selalu pulang ke rumah dan tidak pernah mampir kemanapun. Pada usia 4 tahun, Anton tidak mau menatap mata siapapun. Dia lebih memilih untuk mengenakan kacamata hitam di luar dan di dalam rumah agar dia tidak harus menatap mata orang lain. Usia 8 tahun, satu-satunya teman Anton adalah kakak laki-lakinya saja. Anton hanya tertarik dengan dua hal, yakni senjata dan kendaraan yang super cepat. Karena kasihan, teman-teman Anton sebenarnya sering mengajak Anton untuk main keluar, tapi Anton selalu beralasan sibuk. Padahal kenyataannya, Anton hanya main game kalau di rumahnya. Ibunya pun bingung kenapa Anton selalu bohong dan tidak mau main dengan teman-temannya. Anton tidak pernah mau mendengar omongan orang. Dia keras kepala, tapi jika dia sudah suka dengan satu hal, dia akan melakukan apapun demi kesukaannya itu. Keanehan Anton ini semakin menjadi-jadi saat Anton lulus SMA pada tahun 2013. Saat itu orang tuanya pindah rumah. Kakak-kakak Anton juga sudah pindah rumah karena sudah mendapat kerjaan. Jadi Anton hanya sendirian di rumahnya. Anton juga mencari pekerjaan, tapi selama 2 tahun hasilnya nihil. Perusahaan-perusahaan yang Anton lamar tidak menerimanya. Lama-lama Anton depresi. Kerjaannya di rumah hanya tidur. Jika ditelepon tidak pernah mengangkat, sampai-sampai keluarganya khawatir. Saat itu Anton tetap tidak punya teman, tidak punya pacar, tidak punya siapapun. Entah apa yang dipikirkan Anton saat sendirian, sampai Anton mulai menyalahkan imigran atas kegagalan dalam hidupnya, kegagalan dalam asmara, kegagalan dalam pertemanan, kegagalan dalam karir. Hingga akhirnya pada 22 Oktober 2015, Anton Lundin Petersen yang saat itu berusia 21 tahun berencana untuk memburu semua imigran yang bersekolah di Kronan, sekolah yang 90% muridnya adalah imigran. Jam 7 pagi di hari yang sama, Anton mengenakan make up layaknya Darth Vader dan helm Nazi yang ia beli online. Tangan kanannya memegang pedang Viking dan tangan kirinya memegang pisau belati Jepang. 2 jam kemudian Anton naik mobil ke rumah kakak tertuanya. Saat itu kakak Anton sedang kerja di kantor dan istri kakaknya sedang mengantarkan anaknya sekolah. Jadi di rumah itu tidak ada orang. Anton masuk ke rumah itu dan meninggalkan semua uangnya sebagai wasiat. Lalu Anton mengemudikan mobilnya lagi ke sekolah Kronan. Sekitar jam 10 pagi, Anton masuk lewat pintu belakang sekolah. Saat masuk, Anton melihat seorang pria imigran bernama Lavin Eskandar yang sedang makan di kantin. Tanpa basa-basi, Anton langsung masuk dan menghampiri Lavin yang sedang makan, lalu menebaskan pedangnya ke kepala Lavin, dan Lavin tewas seketika itu juga.
Kejadian ini disaksikan oleh asisten kepala sekolah dan para konselor dari lantai atas. Tapi mereka kira bahwa ini adalah prank Halloween, jadi mereka hanya tertawa. Namun, seorang ibu kantin merasa ini bukanlah prank, maka ia menunduk dan mengendap-endap di lantai untuk memencet bel bunyi darurat dan menelpon polisi. Berita tentang penyerangan ini langsung menyebar. Kepala sekolah langsung lari ke seluruh penjuru sekolah sambil berteriak bahwa sedang ada penyerangan di sana. Semuanya masuk kelas, kunci pintu kalian, ada penyerang di sekolah ini. Semua guru dan murid di sana pun mengunci pintu ruangan. Namun Anton dengan pakaian serba hitamnya berjalan dengan tegak seperti tentara dan menyetel lagu Dracula dengan keras dari HP-nya. Anton menyusuri tiap-tiap lorong. Dia mencari orang siapapun yang berkulit gelap dan berwajah timur. Di suatu lorong, Anton bertemu dengan Ahmed Hasan. Ahmed Hasan yang tidak tahu apa-apa dihampiri oleh Anton, dan Anton langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Hasan. Hasan jatuh, Anton langsung pergi. Hasan yang terluka merangkak di lantai, turun tangga hingga sampai di depan ruang guru dan dilarikan ke rumah sakit. Di belakang sekolah, banyak murid yang belum tahu dengan kejadian penyerangan ini. Anton datang, tapi mereka bukannya kabur. Mereka malah tertawa dan bilang, "Hei, boleh minta foto?" Anton mengangguk. Jadi ceritanya, Anton ini sedang berfoto bertiga dengan murid di sana yang tidak tahu apa-apa, dan dengan pedang Anton yang berlumuran darah Lavin dan Ahmed Hasan. Untungnya dua murid itu bukanlah imigran, jadinya mereka tidak diapa-apakan. Anton lanjut jalan lagi ke lantai atas. Ternyata murid di sana masih banyak juga yang belum tahu jika sekolah sedang diserang. Anton mengintip dari jendela. Di kelas itu ada guru yang sedang mengajar bernama Nazir Amso. Guru itu keluar kelas dan bertanya, "Kamu siapa? Di sini tidak boleh memakai topeng." Tanpa menjawab apapun, Anton langsung menusuknya. Nazir masih sempat kabur, namun karena lukanya, Nazir tewas di pekarangan sekolah. Anton lanjut ke kelas lain, dan di sana ia bertemu dengan Wahid Kosa. Si Wahid bertanya, "Kamu siapa?" Lalu Anton langsung menusuk perut Wahid. Wahid masih berhasil menutup pintu dan menguncinya. Tetapi di dalam kelas teman-temannya malah tertawa dan teriak, "Wow, perang wow." Tidak ada yang membantu Wahid walaupun perutnya sedang berdarah. 10 menit dari serangan terakhir itu, polisi datang dan mengepung Anton. Mereka melumpuhkan Anton dengan 2 tembakan. Setelah jatuh, Anton ditanya oleh polisi, "Nama kamu siapa?" Anton menjawab, "Anton Lundin Petersen." Lavin Eskandar, Ahmad Hasan, dan Nazir Amso dinyatakan meninggal. Sedangkan Wahid Kosa dilarikan ke rumah sakit dan berhasil hidup. Anton Lundin meninggal setelah beberapa jam di rumah sakit. Dari investigasi polisi, motif penyerangan dari Anton Lundin Petersen adalah kemarahannya terhadap kaum imigran yang menyebabkan hidupnya gagal. Dan Anton terbukti teridentifikasi dari buku hariannya bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya sebelum penyerangan di Keronan. Sejak kejadian ini, sekolah Keronan keamanannya diperketat, dan saat ada perayaan Halloween, warga dilarang membawa senjata karena ditakutkan akan terjadi kesalahpahaman. Bagaimana bisa ada seseorang yang takut, marah, dan benci dengan dirinya sendiri, tapi malah menyalahkan orang lain atas hidupnya yang tidak berhasil, apalagi sampai menyalahkan imigran. Cerita ini menjadi pelajaran untuk kita agar lebih waspada lagi. Dan satu hal penting pesan saya untuk kalian dari cerita ini: jika ada orang yang tidak kalian kenal datang dengan membawa senjata apapun, kalian harus kabur menyelamatkan diri. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.